Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gusti Nayari dengan NPM 2512011370. Saya sebagai mahasiswi Fakultas Hukum di kelas Ilmu Negara E35. Pada video kali ini, saya akan membahas apa manfaat pelajari ilmu negara dan salah satu materi dalam mata kuliah ilmu negara yang menurut saya menarik untuk dipelajari, yaitu teori kedaulatan. Mungkin banyak orang yang mengira kalau ilmu negara itu cuma mata kuliah yang penuh dengan istilah berat, pasal, dan teori yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, tanpa kita sadari ilmu negara justru membahas hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, seperti tentang kekuasaan, keadilan, hak, kewajiban, dan bagaimana sebuah negara seharusnya dijalankan. Melalui ilmu negara, kita diajak untuk memahami mengapa negara bisa memiliki kewenangan atas rakyatnya, dari mana kekuasaan itu berasal, dan untuk siapa kekuasaan tersebut seharusnya digunakan. Mata kuliah ini melatih kita untuk tidak sekedar menerima kebijakan negara secara pasif, tapi mampu berpikir kritis, serta mempertanyakan dasar hukumnya, dan menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ilmu negara juga membantu kita menyadari posisi kita sebagai warga negara, bukan hanya sebagai objek kekuasaan, tapi sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan keberlangsungan negara itu sendiri. Dengan memahami ilmu negara, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar menjadi warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan berani berpikir rasional dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum dan ilmu sosial, ilmu negara tidak hanya memiliki peran yang sangat penting. Mata kuliah ini melatih cara berpikir kritis dan sistematis dalam memahami persoalan kenegaraan, kekuasaan, dan hukum. Mahasiswa tidak hanya diajak menerima aturan yang ada, tapi juga diajak mempertanyakan mengapa aturan itu dibuat, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Dengan begitu, ilmu negara membentuk mahasiswa menjadi individu yang tidak pasif, tetapi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, ilmu negara juga menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan. Mahasiswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu ketatanegaraan seperti demokrasi, kedaulatan, hak asasi manusia, dan peran lembaga negara. Kesadaran ini penting agar generasi muda tidak mudah apatis dan terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Ilmu negara membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir yang kuat untuk menilai kebijakan negara secara objektif dan rasional. Lebih jauh lagi, memahami ilmu negara membantu mahasiswa mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin, penegak hukum, maupun warga negara yang bertanggung jawab. Dengan memahami bagaimana negara seharusnya dijalankan, mahasiswa dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan keutuhan negara. Oleh karena itu, belajar ilmu negara bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga bekal penting dalam membangun kesadaran bernegara yang matang dan beretika. Setelah tadi aku jelasin kenapa belajar ilmu negara itu penting dan relevan untuk kita sebagai mahasiswa, sekarang aku mau masuk ke salah satu materi yang menurut aku paling menarik dan paling fundamental dalam ilmu negara, yaitu teori kedaulatan. Kalau kita bicara soal negara, salah satu pertanyaan paling mendasar adalah siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara? Dari pertanyaan inilah muncul konsep yang disebut dengan kedaulatan. Secara sederhana, kedaulatan bisa dipahami sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Kekuasaan ini bersifat paling tinggi, tidak dapat dibagi,
dan menjadi dasar bagi semua aturan serta kebijakan dalam negara. Tanpa kedaulatan, negara tidak akan bisa berdiri secara utuh karena tidak memiliki otoritas untuk mengatur rakyat, wilayah, dan pemerintahannya sendiri. Dalam ilmu negara, para ahli kemudian mengembangkan beberapa teori kedaulatan untuk menjelaskan dari mana kekuasaan tertinggi itu berasal dan di tangan siapa seharusnya kekuatan tersebut berada. Teori-teori ini lahir dari latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan pemikiran politik yang berbeda-beda. Teori pertama adalah teori kedaulatan ketuhanan. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, sehingga kekuasaannya bersifat suci dan tidak boleh diganggu-gugat. Dalam teori ini, rakyat tidak memiliki posisi untuk mengkritik atau menentang penguasa, karena menentang penguasa sama artinya dengan menentang kehendak Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan banyak berkembang pada masa-masa kerajaan-kerajaan absolut di Eropa, maupun dalam sistem monarki tradisional, di mana raja memegang kekuasaan penuh atas negara. Selanjutnya ada teori kedaulatan raja. Teori ini masih berkaitan erat dengan kedaulatan Tuhan, namun lebih menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja secara mutlak. Raja dianggap sebagai sumber hukum, sehingga semua aturan berasal dari kehendak raja. Dalam sistem ini, rakyat diposisikan sebagai pihak yang harus patuh, tanpa memiliki peran dalam pengambilan keputusan negara. Teori ini kemudian banyak dikritik karena membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pemerintahan yang sewenang-wenang. Sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut raja, muncullah teori kedaulatan rakyat. Teori ini berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, karena negara dibentuk oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah hanyalah pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diawasi. Teori ini menjadi dasar lahirnya sistem demokrasi modern, di mana rakyat berpartisipasi melalui pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan mekanisme perwakilan dalam teori ini. Legitimasi kekuasaan tidak lagi berasal dari Tuhan atau raja, melainkan dari kehendak rakyat. Selain itu, terdapat teori kedaulatan negara yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada negara sebagai suatu organisasi yang berdaulat. Negara dipandang sebagai entitas yang berdiri di atas individu maupun kelompok. Dalam teori ini, hukum dibuat demi kepentingan negara, dan negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur rakyatnya. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas, ketertiban, dan keutuhan negara. Namun, sering dikritik karena berpotensi mengabaikan hak-hak individu jika negara terlalu dominan. Teori berikutnya adalah teori kedaulatan hukum, yang berkembang sebagai respons atas kekuasaan negara yang terlalu kuat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi bukan berada pada manusia, baik raja maupun rakyat, melainkan pada hukum. Artinya, semua pihak termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan yang boleh berjalan di luar hukum. Teori kedaulatan hukum inilah yang menjadi dasar konsep negara hukum, di mana perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan menjadi prinsip utama. Jika kita kaitkan dengan Indonesia, maka sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut satu teori kedaulatan secara mutlak, melainkan merupakan perpaduan. Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sebab sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun pelaksanaannya dilakukan menurut Undang-Undang Dasar, yang mencerminkan prinsip kedaulatan hukum.
Dengan demikian, kekuasaan rakyat tidak dijalankan secara bebas tanpa batas, tetapi diatur dan dibatasi oleh hukum demi menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pemahaman teori-teori kedaulatan ini, kita bisa melihat bahwa konsep kekuasaan dalam negara tidaklah statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Teori kedaulatan membantu kita memahami mengapa suatu negara memilih sistem pemerintahan tertentu, bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah dibangun, serta mengapa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Akhir kata, semoga penjelasan singkat tentang teori kedaulatan ini bisa menambah pemahaman kita semua, bukan cuma buat tugas, tapi juga melihat posisi kita sebagai warga negara. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa.